Ingin menonton drama-drama secara full durasi, kualitas terbaik, dan tentunya eksklusif? Join membership RCTI Layar Drama Indonesia. Dapatkan batch spesial. Kalian bisa memilih beberapa tier, mulai dari tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Dapatkan fitur eksklusif di setiap tiernya. Join sekarang. Yang jelas-jelas gue tahu. Pertama, lo nyulik Ashifa. Ya. Yang kedua, lo percobaan pembunuhan barusan. Barusan bang. Dan gue saksinya. Suster, berapa biaya perawatan saya yang harus saya bayar? Sebentar ya Pak. Ya. Jadi sisa pembayarannya Rp1.200.000 ya Pak? Rp1.200.000? Iya Akang, saya teh baru bisa bayar 800.000. Uangnya kehabisan Kang. Suster, bisa minta waktu 15 menit nggak? Saya mau ambil uang dulu. Boleh deh Pak. Makasih. Gimana Akang? Kita teh bisa dapat uang dari mana untuk bayar rumah sakit teh? Agak. Lihat tuh. Itu dompet yang ada di dokter. Dompetnya aja mahal. Isinya uangnya pasti banyak. Kalau kamu ambil, kamu bisa melunasi pembayaran rumah sakit. Terus kamu bisa pulang deh. Astagfirullahaladzim. Ini juga sistem pakai muncul-muncul segala. Abah lagi ngomong sama siapa sih? Nih, si Hitam, sisi buruk Abah. Masa nyuruh-nyuruh Abah untuk berbuat? Tapi nggak ada siapa-siapa, Bah. Ya Allah, jangan-jangan si Akang teh stres. Habis mati suri, pikirannya teh langsung miring gini. Aduh, kalian nggak percaya sama Abah? Nih, sebelah kiri Abah. Nyuruh Abah untuk ambil dompet. Macam itu tuh. Agak, kamu sudah berjanji tidak akan berbuat jahat lagi. Setelah kamu diberikan kesempatan untuk hidup lagi dan berbuat kebaikan. Ingat itu Agak. Astagfirullahaladzim. Iya, saya ingat. Aku janji, aku akan menjadi baik dan berbuat baik. Nggak bakal macam-macam. Bah, ngomong sama siapa sih? Nih, sisi baik Abah, si Putih, ngingetin Abah untuk berbuat baik. Umi, kayaknya beneran deh. Abah udah mau stres. Iya, gara-gara nggak bisa bayar rumah sakit, kayak Abah teh jadi miring begini. Bininya bapak tadi galak banget. Kalau main sinetron cocok banget itu jadi peran antagonis. Men, lu tuh nggak boleh ngatain orang. Terus itu cewek yang satu lagi tuh siapa tuh? Namanya Mbak Rahel. Dia itu bos gue pas gue kerja di toko bunga. Senang amat gayanya. Ya udah yuk pulang ah. Lu nggak apa-apa? Pak, ya Allah. Mak. Kalau naik mobil yang bener dong, pakai mata. Diem lu. Syifa, gue lihat-lihat kayaknya lu tuh udah nggak sayang sama nyawa lo ya. Mbak, ngomongnya dijaga ngomongnya. Gue bilang diem, lo harus diem. Ngerti nggak? Harusnya lo tuh masih berterima kasih sama Tuhan. Karena lo masih dikasih kesempatan hidup setelah gue buang lo ke Bogor.
tuh lupa satu hal. Kalau yang namanya keberuntungan gak akan pernah datang 2 kali. Ngerti lo? Bagus. Hebat. Hebat, Mas. Hebat. Tadi lu bilang apa? Hah? Lu bawa Tuhan? Oh ya, mungkin ada bener ya. Tuhan, itu emang sengaja bikin gue dengar semuanya. Lihat, mata gue tuh dibuka lebar-lebar. Supaya lihat semua kelakuan lo. Kelakuan lo kayak apa? Kelakuan lo yang busuk banget kayaknya. Kamu harus dengerin aku dulu. Ini semua salah paham. Kamu dengerin aku. Iya, salah paham. Gue paham, gue salah paham. Tapi ada 2 hal yang jelas-jelas gue tahu. Pertama, lo nyulik Ashifa. Ya. Yang kedua, lo percobaan pembunuhan barusan. Barusan, Bang. Dan gue saksinya. Kalau lo jadi gue, apa yang lo lakuin? Kalau gue ya, gue harus bawa lo kantor polisi. Tristan, dengerin aku. Enggak, kamu dengerin aku dulu. Tristan, kamu tuh tega ya? Kamu tuh lupa ya? Aku ini adalah perempuan yang kamu cintai. Sekarang kamu malah belain dia. Dia siapa? Oh ya? Gue yang lupa atau lo yang lupa? Lo harus tahu. Gue gak suka sama lo. Gue gak cinta sama lo. Dan gue gak mungkin cinta sama perempuan yang kelakuannya busuk kayak gini, ngerti? Sekarang ikut. Tristan, jangan. Ashifa. Mbak Rahel nggak salah. Yang salah tuh gue. Tadi gue nggak ngeliat jalannya. Gue nggak mau semuanya jadi rumit gara-gara gue. Ashifa tuh kaki lo luka gitu kenapa? Enggak, itu harus diobatin. Yuk, sini. Ikut gue. Tapi, diobatin. Tristan, kamu denger ya? Kamu nggak akan pernah bisa bawa perempuan ini pergi. Ngerti? Pilihannya cuma 2. Pilihannya cuma 2. Gue bawa lo ke kantor polisi, atau gue obatin Ashifa. Lo pilih mana? Iya. Makasih ya Tristan. Udah. Lo tau gak? Dulu, setiap ketemu lo, gue selalu ngerasa kayak lo tuh selalu emosial buat gue. Siva, jangan percaya sama dia. Dia itu nggak cuma bermuka 2, mukanya sampai 1000. Ya udah, kalau nggak mau percaya sama gue nggak apa-apa. Percaya sama Allah aja. Udah, apa hubungannya? Nggak jelas lu. Duh, jelas ada hubungannya lah. Kalau lo percaya sama Allah, itu artinya lo percaya kalau setiap orang tuh berhak untuk berubah. Termasuk gue. So bijak. Lagian sejak kapan lu berubah? Barusan setelah gue ngeliat dan gue denger sendiri kalau Rahel tuh mau nyingkirin Ashifa. Tapi kenyataannya Ashifa tetap belain Rahel. Jadi dari situ aja udah ketahuan siapa yang baik dan siapa yang nggak baik. Jadi buat gue sekarang udah nggak ada alasan lagi buat gue untuk gue bersikap sombong, kurang ajar, ngata-ngatain Ashifa terus. Gue benar minta maaf. Lo mau maafin gue?
Kenapa sayang? Kok datang-datang malah nangis? Ayo, cerita sama tante ya. Kok kamu nangis gini sih? Kenapa sayang? Tante, aku tadi nggak sengaja nabrak Ashifa, Tante. Aku benar-benar nggak sengaja. Kamu nabrak Ashifa? Ya ampun Rahel. Gak apa-apa banget dong kamu nabrak dia. Bahkan sekalipun kamu sengaja, Tante setuju dan Tante akan dukung kamu. Terus apa yang kamu tangisin sih? Ngapain kamu mikirin pemulung gak penting itu? Aku tuh bukan nangisin dia, Tante. Terus? Tapi tuh aku nangisin Tristan. Tadi tiba-tiba Tristan datang dan dia nuduh kalau aku sengaja nabrak Ashifa, Tante. Dan dia tega maki-maki aku di depan perempuan itu. Tristan ini bener-bener ya. Harusnya dia itu belain kamu, bukan malah memaki-maki kamu di depan dia. Tante bener-bener gak suka deh sama sikap Tristan. Ada-ada aja tuh anak. Aku bener kan kalau Ashifa itu mau ngerebut Tristan dari aku. Buktinya Tristan sampai belain dia, Tante. Aku gak nyangka. Udah sayang, sekarang kamu jangan nangis lagi ya. Kamu serahin semuanya sama Tante. Tante janji Tante akan ngomong sama Tristan. Tante akan suruh dia jauhin dan tidak boleh berhubungan dengan Kimber itu lagi, oke? Kalian denger ya. Kalian boleh nelfon apa saja. Tapi jangan pernah ganggu Ashifa. Ngerti kalian? Apaan sih? Papa sama Tristan sama aja. Hobinya belain gelandangan kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faisal, kita bicaranya di dalam aja ya. Pak Prabu, mereka udah jadi yatim piatu, Pak. Kamu tuh siapa sih? Main peluk-peluk aja. Kamu tuh ngapain sih? Makin hari makin aneh aja bergaul sama gembel-gembel kayak gini. Mah, ini namanya Faisal, Mah. Faisal ini teman Papa. Faisal, kita ngobrol di dalam aja ya. Ayo, Pak. Bisa, Bu. Itu siapa, Tante? Kenapa penampilannya kayak gitu? Dan kenapa dia bisa kenal sama Om Prabu? Itu juga Tante nggak ngerti. Tante jadi curiga deh, kayaknya ada sesuatu. Mendingan sekarang kamu temenin Tante ngeliatin apa yang mereka lakuin. Ayo. Siapa yang yatim piatu? Hari ini kakak saya, istrinya almarhum Bang Salim meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya turut berduka cita ya Faisal. Kamu yang sabar. Sabar sih sabar, Pak. Cuman saya sekarang bingung gimana caranya menafkahi keponakan saya. Sedangkan saya nggak punya duit, Pak. Masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan Faisal. Karena sebenarnya 50% saham dari perusahaan saya itu miliknya Bang Salim. Jadi anak-anaknya itu punya hak untuk itu. Wah, 50% sahamnya punya Ashifa. Wah, abis ini gue bakal kaya mendadak nih. Jadi mulai sekarang kamu gak usah khawatir. Tolong sampaikan sama mereka. Mulai hari ini mereka nggak akan hidup susah. Terima kasih ya Pak Prabu. Ya udah kalau begitu 50% sahamnya di atas namakan saya ya Pak. Nanti saya akan sampaikan ke anaknya Bang Salim yang pertama. Soalnya yang lainnya masih pada kecil-kecil Pak. Gitu ya. Enak aja. Tante yang sabar ya. Maaf kalau masalah itu kayaknya belum bisa. Karena saya hanya bisa memberikan sebagian saham di perusahaan saya ke anak-anaknya Salim. Bukan ke kamu. Sekaligus saya nanti minta maaf sama mereka dan jelaskan semuanya. Waduh, gue harus cari cara nih biar harta itu nggak dikasih ke Ashifa. Tapi Pak Prabu, waktu kakak saya meninggal, anak-anaknya semua pada pergi Pak. Dan sampai sekarang keberadaan mereka saya nggak tahu di mana Pak. Kalau gitu sebaiknya kamu cari mereka aja dulu. Nanti setelah ketemu, bawa mereka kemari. Akan membagikan 50% saham dari perusahaan saya ke mereka. Tenang. 50
Tapi Tante harus tenang.